عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Solehawa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu, yaitu dalam membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta keluarga-keluarga beliau, putra-putri beliau, istri-istri beliau, dan juga para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan kita masuk dalam pembahasan mubtilatus shalah, yaitu pembatal salat. Ini pembahasan yang sangat penting karena sebagian kita mungkin tidak tahu suatu perbuatan, ternyata perbuatan tersebut adalah hal yang membatalkan salat. Maka perlu untuk kita mengetahui, mengenali, sehingga kalau kita terjebak dalam kasus tersebut, maka kita mengetahui bahwasanya salat kita adalah batal atau tidak sah. Di sini muallif mengatakan al-mas'alatus sabi'ah, itu berkaitan dengan pembatal-pembatal salat. Yabtulus shalah umurun nujumiluha fima ya'ti. Di sini beliau menyebutkan ada beberapa hal yang bisa menyebabkan salat itu menjadi batal. Yang pertama kata muallif di sini yaitu yabtulus salata ma yubtilus salata ma yubtilut taharah. Yaitu apa yang membatalkan taharah berarti dia membatalkan salat otomatis. Apa pembatal taharah? Seperti buang air kecil, buang air besar, atau keluar angin dari dubur dan yang lainnya. Ini semua pembatal-pembatal taharah. Apabila seseorang terkena pembatal taharah, maka otomatis salatnya pun menjadi batal. Kenapa? Karena muallif mengatakan li'anna at-taharata syartun li sihhatiha. Karena taharah bersuci adalah apa Pak? Syarat dari sahnya salat. Fa idza batalatit taharatu batalatis shalah. Maka ketika syarat atau taharah menjadi batal, maka otomatis salatnya pun menjadi batal. Jadi pembatal pertama adalah apa-apa yang membatalkan taharah, membatalkan wudu atau membatalkan taharah. Kemudian pembatal kedua di sini muallif mengatakan ad-dhahik bisautin. Apa itu? Yaitu ketawa dengan suara. Ad-dhahik bisautin, yaitu ketawa dengan suara. Wa huwa al-qahqahatu. Dalam bahasa Arab, ketawa ngeklek keluar suara itu namanya qahqaha. Dalam bahasa Arab, qahqaha. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab tulisannya qahqaha, itu berarti maknanya adalah ketawa sampai ada suaranya ngeklek. Kalau bahasa Jawa ya, itu namanya qahqaha. Kata muallif di sini fa innahu yubtiluha bil ijma'. Ketawa yang sampai keluar suara ngeklek ini dia membatalkan salat. Jadi mungkin kalau kita salat kemudian ada sesuatu hal yang lucu mungkin di depan kita, kemudian kita tertawa sampai terdengar suara, maka ini adalah membatalkan salat kita. Kenapa dia batal? Di sini muallif mengatakan li'annahu kal kalam. Karena ketawa itu seperti berbicara. Bal asyad. Bahkan ketawa itu lebih parah, lebih berat daripada berbicara. Kemudian juga tertawa itu minal istighfaf wa tala'ub al-munafi li maqsudis shalah.
Kemudian di antara hal kenapa ketawa itu membatalkan sholat, karena ketawa itu seperti menganggap remeh, kemudian seperti bermain-main, at-tala'ub. Jadi menganggap remeh atau main-main, dan kedua ini menafikan maksud dari sholat. Jadi kita sholat itu kan khusyuk, kita harus berusaha khusyuk di depan Allah Subhanahu wa taala bermunajat, tiba-tiba kita tertawa. Tertawa ini seakan-akan meremehkan sholat tersebut, atau seakan-akan orang ini dia lagi nggak ibadah, lagi main-main doang. At-tala'ub kata mu'alif di sini. Jadi ketawa sampai mengeluarkan suara atau kohkoha itu membatalkan sholat. Amat tabassum bila kohkoha fa innahu la yubtiluha. Akan tetapi kalau hanya senyum, mungkin sholat kemudian senyum, maka di sini mu'alif mengatakan la yubtiluha, maka senyum tidak membatalkan sholat. Ini ijma' para ulama mengatakan senyum tidak membatalkan sholat. Kama naqalahu Ibnul Munzir wa ghairuhu. Jadi berkaitan dengan senyum atau tertawa, maka tadi kita katakan yang sepakat para ulama mengatakan ketawa yang ada suaranya ngeklek ini membatalkan puasa, membatalkan sholat. Adapun hanya senyum, di sini para ulama sebagian tadi Anda baca mereka mentafsirkan, mendetail. Kalau senyumnya itu dia lakukan sengaja, misalnya mungkin dia lagi sholat, nggak tahu anak surah gambarnya gimana, mungkin dia lagi sholat, kemudian ada anak kecil mungkin senyum sama dia, dia juga ikut senyum begini, maka ini makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau dia sholat, tiba-tiba ada sesuatu hal yang membuat dia lucu, misalnya, atau mungkin anak kecil buat lucu di depan dia, dan dia terpaksa tersenyum, maksudnya dia tidak bisa menahan senyumnya tersebut, maka ini tidak mengapa, tidak mempengaruhi sholatnya tersebut. Adapun kalau dia sengaja senyum, misalnya anak kecil bercandain dia ketika sholat, kemudian dia senyum, mana ini sholatnya jadi makruh, senyumnya itu makruh. Tapi kalau senyumnya tidak disengaja, tiba-tiba refleks dia senyum, maka ini tidak mengapa, tidak memakruhkan sholat. Jadi bedakan antara senyum yang tidak disengaja dengan senyum yang sengaja. Wallahu ta'ala a'lam. Ini berkaitan dengan pembatal kedua, yaitu tadi apa? Ketawa sampai ngeklek, kohkoha. Kemudian yang ketiga yaitu al-kalamu amdan li ghairi maslahatis shalah, yaitu ngomong ketika salat, berbicara ketika salat. Ini jelas membatalkan salat. Dalilnya apa? Kata muallif, fa'an Zaidin ibn Arqam radhiyallahu anhu qala kunna natakallam fi shalah. Sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu dia mengatakan, dahulu kita kalau salat itu kita ngobrol. Kunna natakallam fi shalah. Jadi kalau kita ke salat dulu, kita ini ngobrol sama orang-orang di samping kita. Yukallimur rajulu minna sahibahu. Jadi ketika salat sama teman sini sambil ngobrol. Ini dahulu di awal-awal syariat salat. Wa huwa ila janbihi fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Mereka melakukan hal tersebut sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Salatlah kalian dengan qanit, maksudnya dengan khusyuk. Maka ini ketika ayat tersebut turun, maka fa umirna bis sukut wa nuhina anil kalam. Maka ketika ayat tersebut turun, salatlah kalian dengan khusyuk, maka kata para sahabat, kita dilarang lagi untuk berbicara ketika salat. Jadi kita disuruh diam ketika salat. Jadi jangan heran dulu para sahabat mereka salat sambil ngobrol. Ketika ayat tersebut tadi turun, maka berbicara menjadi pembatal dari salat. Kemudian di sini beliau melanjutkan, fa in takallama jahilan aw nasiyan la tabtulu salatuhu. Akan tetapi ketika seseorang dia ngomong karena dia tidak tahu, mungkin sampai zaman sekarang ada yang nggak tahu kalau pembatal salat itu ngomong, au nasiyan atau dia lupa, maka ini tidak batal salatnya. Misalnya nasiyan, anak pernah kejadian tadi diceritakan sama Ustadz Waskito. Jadi ketika ustadznya memimpin salat,
Ketika di salam terakhir mungkin dia refleks, salam imamnya bilang assalamualaikum, kemudian dia refleks waalaikumsalam. Ini kejadian diceritakan sama teman Anda tadi Ustaz Waskito, beliau ceritakan ini kejadian fakta di Semarang. Jadi imamnya bilang assalamualaikum, kemudian dia refleks waalaikumsalam. Nah, seperti ini dia sholatnya tidak batal karena dia refleks, maksudnya apa? Tidak sengaja, sahwan. Dalilnya apa? Kenapa kalau tidak sengaja itu boleh? Dahulu dalam hadis, Anda singkat ceritanya, ketika ada waktu itu ada seorang sahabat, dia nggak tahu kalau berbicara ketika sholat itu membatalkan sholat. Maka ketika sholat, kemudian ada yang bersin, hacim, kemudian dia bilang alhamdulillah, kemudian dia jawab, yarhamukallah. Kemudian para sahabat melototin dia, suruh diam, isyarat. Maka dia marah, kenapa dia lihat saya? Gitu. Kemudian para sahabat mukul-mukul apa? Pahanya, suruh diam, diam. Akhirnya selesai sholat, Nabi SAW kasih tahu kalau sholat itu tempatnya zikir dan seterusnya. Tapi Nabi tidak suruh dia ulang sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika dia tidak tahu kalau berbicara itu membatalkan sholat, maka sholatnya tersebut sah, tidak batal. Dari sini para ulama kiaskan, makanya orang yang lupa mungkin kayak tadi refleks itu tidak membatalkan sholat, kecuali memang dia ngomong sengaja jawab waalaikumsalam, nah itu batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, Allahu ta'ala yang benar, sholatnya tetap sah, jadi dia tidak perlu mengulang. Ini pembatal yang ketiga. Kemudian pembatal yang keempat, di sini mu'alif mengatakan mururul mar'atil baligha awil himar awil kalbil aswad, yaitu lewatnya seorang wanita yang balik, yang sudah balik maksudnya, kemudian himar atau anjing hitam di depan sholat kita. Jadi kalau kita sholat nggak ada sutrohnya, tiba-tiba ada perempuan lewat, wanita balik, maka otomatis sholatnya batal. Atau kita sholat ada himar lewat, di Indonesia nggak ada himar ya, jarang, maka sholatnya menjadi batal. Atau kita sholat kemudian ada anjing hitam lewat, maka sholatnya batal. Makanya solusinya kata Nabi SAW, kalau kita mau sholat, kita taruh sutroh di depan kita. Ini jadi penghalang antara kita dengan orang-orang yang nanti mau lewat di depan kita. Maka ini sesuatu kegunaannya sutroh. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza qama ahadukum yusolli, fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithlu akhiratir rahli." Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian hendak sholat, maka sebaiknya dia nutup di depannya ini dengan rohal. Rohal itu alat yang digunakan. Intinya seperti, antum tahu apa? Naik onta, terus di belakang ada sandarannya. Kayak pelana tapi ada sandarannya. Nah itu namanya rohal. Kata Nabi SAW, kalau seseorang dia sholat kemudian dia taruh rohal itu di depan dia, maka ini dia sudah aman dari yang tadi lewat-lewat tadi itu. Maka sholatnya tersebut dihalangi oleh hal tersebut, sutroh. Namanya yang Nabi sebutkan adalah rohal. Rohal itu tempat sandaran ketika kalau kita naik onta atau naik kuda. Fa idza lam yakun bainahu yadayhi mithlu akhiratir rahli fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'a wal kalbul aswad. Karena seseorang kalau dia tidak naruh sutroh di depan salatnya, maka ketika wanita lewat atau himar lewat atau anjing hitam yang lewat, maka otomatis salatnya menjadi batal. Nah, ini pentingnya sutroh. Wallahu ta'ala, meskipun para ulama khilaf apakah sutroh itu wajib ataupun sunnah. Untuk kehati-hatian kita terapkan sebagai sunnah buat kita salat, biar menjaga. Terlebih lagi dalam hadis yang lain, kalau orang yang lewat itu seperti, maka kita hendak melarangnya karena ada di situ ada nilai dosanya di situ. Wallahu ta'ala, kalau usahakan kalau kita hendak salat, kita cari sutroh, tiang-tiang. Ini pembatal yang keempat. Jadi lewatnya wanita balik
atau himar atau anjing hitam. Kemudian yang kelima, pembatal yang kelima adalah kashful aurati, yaitu tersingkapnya aurat. Jadi tersingkapnya aurat juga membatalkan salat. Kenapa dia membatalkan salat? Karena menutup aurat adalah syarat sahnya salat. Maka ketika syarat tersebut hilang, maka otomatis salatnya pun menjadi tidak sah atau batal. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya kalau yang tersingkap itu sedikit atau kecil, maka kata para ulama itu tidak mengapa. Maksudnya tidak membatalkan sholat. Kalau kecil atau yasir, maksudnya sedikit. Dalilnya apa? Dalam hadis, dahulu hadis seorang sahabat, dia pernah memimpin sholat. Jadi dia sekitar umur 9 tahun, dan dia paling banyak hafalannya. Intinya dia memimpin sholat jamaah kaum muslimin pada saat itu, dan ketika sholat para wanita pun melihat ini ada tersingkap auratnya sedikit. Makanya para wanita pada saat itu memerintahkan agar belikan dia baju buat nutupin auratnya. Paham maksudnya? Jadi sholatnya tersebut tetap sah. Jadi ketika dibelikan baju buat dia untuk menutup auratnya, akhirnya dia senang. Dia bilang ini suatu hal yang saya sangat tidak akan lupakan katanya. Jadi intinya syahidnya di situ pernah terjadian dalam masa sahabat, bosnya pernah seorang imam sholat dalam keadaan tersingkap auratnya sedikit. Ini menunjukkan bahwasanya kalau hanya kecil atau sedikit maka tidak mengapa. Terlebih lagi sebagian ulama mengatakan para sahabat dahulu hampir semuanya fuqara, orang-orang fakir. Bisa jadi baju mereka juga ada yang lobang-lobang. Maksudnya ya para kaum fakir biasa seperti mana kita tahu. Maka kata para ulama bisa jadi mereka juga pun memiliki baju yang tidak tertutup rapi semuanya. Maksudnya ada sedikit lobang-lobang di dalam pada baju mereka. Ini menunjukkan dalil bahwasanya kalau sedikit atau hanya kecil maka ini tidak mengapa. Lalu apa standar sedikit? Standar kecilnya itu apa? Maka kata para ulama, kalau dilihat itu tidak jorok, tidak fahs maksudnya. Mungkin kalau meskipun kecil, tapi kalau yang kelihatan mungkin kemaluan, itu tetap batal, dianggap besar. Paham maksudnya? Selama pandangan kita melihat, ini masih aman nih, itu berarti kecil, meskipun dia kecil. Tapi kalau meskipun dia lubangnya kecil, tapi terlihat ini bahaya nih, ada yang gelantung misalnya, maka ini dianggap besar. Jadi tetap batal, meskipun dia kecil, tapi kalau kelihatannya itu sesuatu yang keji, maka ini batal. Bedakan ya. Yasir kata para ulama adalah kalau dilihat itu tidak membuat kita kayak jijik atau semisalnya misalnya. Jadi anda contohkan misalnya kalau yang kelihatan misalnya kemaluan seseorang meskipun kecil itu dianggap besar. Tapi kalau kecil misalnya yang kelihatan mungkin paha mungkin sedikit, maka ini dianggap kecil. Wallahu ta'ala alam, dan ini tidak membatalkan salat. Kemudian juga para ulama bahas bagaimana kalau yang tersingkap itu besar. Maksudnya ya tersingkap memang para ulama contohkan misalnya seseorang dia sholat pakai izar, antum tahu izar? Ketika orang umroh kan pakai izar tuh di bawah tuh. Nah, ketika sholat kemudian izarnya jatuh. Kemudian diambil cepat-cepat dia tutup kemaluannya, auratnya. Bagaimana dengan sholat orang seperti ini? Para ulama menjelaskan bahwasanya kalau sebentar dan itu tidak sengaja jatuh kayak tadi, misalnya dia sholat tiba-tiba izarnya lepas kemudian diambil cepat-cepat, maka tidak batal sholatnya. Kecuali dalam waktu yang lama, misalnya dia mungkin izarnya terbang, maka ini batal sholat. Tapi kalau jatuh kemudian diambil dia pasang kembali dalam waktu yang singkat, maka ini tidak mengapa. Allah Ta'ala, mungkin kalau antum lagi sholat tiba-tiba anak antum tarik celana antum naik tarik cepat-cepat, maka ini tidak membatalkan sholat.
Meskipun yang terlihat semua besar kan, tapi dengan waktu yang cepat antum kembalikan, maka ini tidak mengapa. Karena ini dikiaskan dengan yang tadi yang pertama. Kalau yang kelihatan sedikit tidak batal, maka kalau meskipun besar tapi hanya sebentar, maka otomatis dia tidak batal. Dikiaskan dengan yang tadi. Wallahu taala alam. Kemudian pembatal salat yang lainnya yang keenam yaitu istidbarul qiblah, yaitu membelakangi kiblat. Lianna istiqbalaha syartun li sihhatis shalah. Karena menghadap kiblat itu apa tadi sekali lagi? Syarat dari sahnya salat. Maka seseorang kalau dia sengaja tiba-tiba balik ke sana tanpa hajat, maka salatnya otomatis menjadi batal. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau dalam salat yang memang itu dia memang syaratnya harus menghadap kiblat. Karena nanti di sana ada salat-salat yang tidak harus menghadap kiblat. Bukan menjadi syarat harus menghadap kiblat. Salat apa itu? Salat khauf. Misalnya antum lagi perang, sudah masuk asar, antum takut terlewat, antum salat sambil perang itu boleh. Kita baca sambil pegang pedang menghadap kemana-mana itu boleh. Jadi ketika perang salat khauf, menghadap kiblat itu bukan syarat dari salat. Maka dalam kondisi ini kita boleh membelakangi kiblat seperti ini. Dan ada beberapa hal yang menjadikan menghadap kiblat itu bukan syarat dari sahnya salat. Wallahu taala alam. Begitu juga kata para ulama, misalnya kita salat, kemudian misalnya ini kiblat, kemudian kita menghadap ke kanan sengaja, ini juga membatalkan salat. Para ulama, sebagian ulama menghadap kiri juga, misalnya ini kiblat, kita sengaja badan kita ini sampai balik dari kiblat ke sana misalnya, maka ini juga membatalkan salat. Wallahu taala alam. Kemudian pembatal selanjutnya yang ketujuh yaitu ittisalun najasati bil musalli ma'al ilmi biha wa tadhakkaraha idza lam yuzilha fil hal. Apa itu pembatal yang ketujuh? Yaitu adanya najis pada kita. Dan kita tahu, kemudian kita enggak hilangkan najis tersebut. Misalnya kita sholat nih. Misalnya sholat mungkin di lagi camping misalnya, kita pakai sholat pakai sepatu, pakai sandal. Kemudian ketika sholat kita tahu di bawah kaki kita ini ada kotoran hewan, misalnya kotoran anjing apa-apa, kita injak. Kemudian kita tahu di bawah ini ada, di sandal kita ada najisnya. Namun kita tidak menghilangkan sandal tersebut, maka sholat kita otomatis menjadi batal. Apa yang harus dilakukan? Lepas sandal tersebut. Jadi kalau kita sholat, kemudian mungkin di sandal kita atau di baju kita mungkin misalnya di sini ada najis, kita berusaha buka. Kita jauhkan dari tempat sholat kita. Kalau kita tidak hilangkan najis tersebut, maka otomatis sholat kita menjadi batal. Ini pernah kejadian dalam kisah Rasulullah SAW ketika sholat, tiba-tiba Nabi SAW lepas sandalnya. Jadi ketika sholat, kemudian Nabi lepas sandalnya. Maka lihat hal tersebut, para sahabat pun melihat, mereka juga lepas sandal mereka. Nabi lepas sandal, kemudian mereka lepas sandalnya rame-rame. Setelah sholat, mereka tanya kepada Nabi SAW, kenapa engkau lepas sandalmu? Kemudian dia mengatakan, Nabi SAW, Jibril mengabarkanku bahwa di sandalku tersebut ada najis. Makanya Nabi SAW pun buru-buru melepaskan sandalnya. Jadi kalau ada najis di tubuh kita dan kita tahu pada saat itu, maka kita buru-buru lepasin najis tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pembatal berikutnya yang ke-8 yaitu tarku ruknin min arkaniha aw syartin min syurutiha amdan biduni udhrin. Yaitu meninggalkan salah satu rukun salat atau meninggalkan salah satu dari syarat salat dengan sengaja tanpa udzur. Dengan sengaja tanpa udzur. Ini pun membatalkan salat. Misalnya dia bisa berdiri tapi dia nggak mau berdiri, dia salatnya sambil duduk. Kenapa duduk? Enggak, pengen aja duduk. Maka salatnya otomatis jadi batal. Karena tanpa udzur dia meninggalkan rukun salat.
Kemudian dia misalnya sholat tanpa wudhu. Kenapa nggak wudhu? Nggak apa-apa, pengen aja sholat sambil wudhu. Maka ini sholatnya tidak sah. Karena dia sengaja meninggalkan wudhu tanpa uzur. Kemudian pembatal berikutnya yang kesembilan, yaitu al-amalul katsir min ghairi jinsiha li ghairi daruratin. Yaitu banyak gerak. Banyak gerak yang gerakan tersebut bukan gerakan sholat. Tanpa kebutuhan. Li ghairi daruratin. Jadi dia banyak gerak dan gerak tersebut bukan gerakan sholat. Tanpa ada hajah. Maka praktek seperti ini, gerakan seperti ini yang terus-menerus dilakukan banyak gerak, maka sholatnya menjadi batal. Di sini beliau contohkan kal akli wasyurbi amdan, seperti orang sholat kemudian makan, mungkin ngantongin kacang apa gimana sambil makan sambil sholat, ini membatalkan sholat. Di sini ana ingin sebutkan, dibacakan apa standar orang itu banyak gerak ketika sholat. Syekh Khoslan hafizahullah ta'ala beliau mengatakan, orang kalau kelihatan banyak gerak itu gimana? Kan bisa jadi kita nganggap ini nggak banyak gerak, orang lain menganggap ini geraknya banyak. Pokoknya beda standar mungkin sikap seseorang. Maka di sini Syekh Khoslan mengatakan antakuna harakatun katsirah mutawaliyah urfan li ghairi hajah. Yaitu geraknya itu banyak kemudian terus-menerus. Satu geraknya banyak kemudian terus-menerus. Dia nggak stop-stop tapi terus-menerus li ghairi hajah. Kemudian tanpa kebutuhan. Ya emang dia gerak. Beda dengan hajah, ada kebutuhan. Ini dia nggak ada butuh. Jadi gerak terus-menerus dan tanpa hajah. Bihaitsu yukhayyalu lin-nadhir anna hadzal insan laisa fi salatin min kasrati harakati. Kemudian kalau orang lain lihat, misalnya ada orang sholat, kemudian ana lihat, wah ini kayaknya nggak sholat ini. Maksudnya di pandangan manusia ini orang lagi nggak sholat. Itulah gerakan yang banyak. Misalnya mungkin dia sholat, kemudian dia jongkok sambil main-mainin kaki apa gimana. Nah ini kalau kita lihat secara pandangan kita kan berarti orang lagi tidak sholat. Ini standarnya kata Syekh Khoslan. Jadi yang pertama adalah bergerak terus-menerus. Kemudian yang kedua tanpa hajat, tanpa kebutuhan. Kemudian yang ketiga, kalau orang lihat dia berarti nganggap orang ini lagi nggak sholat. Ini standar yang disebutkan oleh Syekh Khoslan hafizahullah ta'ala. Itu tadi seperti kayak orang sholat makan. Sholat ngantongin kacang mungkin makan gitu. Ini kan bukan gerakan sholat dan ini kelihatan terus-menerus. Maka ini dianggap orang yang lagi nggak sholat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di sini Syekh Khoslan juga menyebutkan kalau orang geraknya banyak tapi nggak terus-menerus. Misalnya di rakaat pertama dia mungkin sholat begini apa gimana, tapi dia berhenti terus, berhenti. Kemudian rakaat kedua dia bikin lagi. Jadi dia ada putus-putusnya. Kata Syekh Khoslan di sini adalah makruh, nggak membatalkan sholat. Meskipun geraknya banyak, tapi dia nggak terus-menerus. Misalnya dia ya tadi misalnya sholat tiba-tiba dia begini, sholat lagi begini. Ini nggak sampai membatalkan sholat. Intinya dia nggak terus-terus. Mungkin kalau dia begini terus selama 4 kali berturut-turut, mungkin lagi sakit gimana, itu ada hajah. Kalau nggak ada hajah maksudnya, maka sholatnya menjadi batal. Tapi kalau nggak terus-menerus, misalnya rakaat pertama dia bikin, kemudian diam, kemudian rakaat kedua dia buat lagi, diam, ketiga dia buat lagi, ini nggak sampai nggak membatalkan membatalkan sholat. Kemudian Syekh Khoslan juga menyebutkan bahwasanya kalau gerak banyak, misalnya ada hajah, maka ini tidak mengapa. Misalnya kita lihat dia ada hajah, seperti kayak sebutkan dalam hadis tentang kalau kita sholat kemudian ada ular atau binatang pokoknya yang membahayakan, maka kita perlu, misalnya kita sholat ada sutur depan, kita ambil, kita bunuh hewan tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan uqtulul aswadan fis shalah. Apa itu? Al-haya wal aqrab. Kalau kalian lagi sholat kemudian ada kalajengking
atau ular, maka bunuhlah. Gak mungkin kan bunuh cuman gini, cuman nginjek-injek, nggak mungkin. Pasti kita ada gerakan mungkin. Apalagi ular. Mungkin kita menghindar dulu apa gimana. Tapi sholat itu nggak batal. Tetap kita lanjutkan sholat sambil bunuh ular tersebut. Ini menunjukkan kalau ada hajat maka tidak mengapa, tidak membatalkan sholat. Meskipun kita mungkin mungkin di belakang kita lihat ada sapu, kita ambil sapu dulu mungkin sambil bunuh apa ularnya. Nah itu tidak membatalkan sholat. Wallahu taala alam. Ini yang keberapa, yang ke-9. Kemudian pembatal selanjutnya yaitu yang ke-10, yaitu al-istinad li ghairi uzrin, yaitu nyender tanpa uzur. Jadi salat nyender tanpa uzur itu membatalkan salat. Namun di sini maksud para ulama dijelaskan standar kalau dia batal itu kalau kita tarik senderan. Misalnya dia lagi nyender, kemudian kita tarik senderannya tersebut, dia jatuh, maka ini salatnya batal. Tapi kalau enggak itu cuman makruh. Misalnya dia cuma nyender sedikit, kalau ditarik dia enggak jatuh, maka ini tidak membatalkan salat, hanya makruh. Tapi usahakan kita jauhkan diri kita dari sender kalau salat. Kalau kita mampu kita berdiri, karena berdiri adalah apa Pak? Rukun dari salat. Qiyam, berdiri itu rukun dari salat. Ini salat wajib. Kalau salat sunnah, qiyam bukan rukun. Kita lanjut lagi setelah adzan, setelah salat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan sedikit, tinggal sekitar 5 berkaitan dengan pembatal salat. Tadi kita sampai ke pembatal yang 10, sekarang yang ke-11. Pembatal salat yang ke-11 adalah ta'ammud ziyadati ruknin fi'liyin kaziyadati fil ruku'i was sujudi li'annahu yakhullu bihayatiha fatabtulu ijma'an. Pembatal yang ke-11 adalah menambah rukun salat yang bersifat perbuatan. Di sini beliau contohkan misalnya ruku dan sujud. Jadi pembatal yang ke-11 adalah menambah rukun yang sifatnya itu perbuatan. Seperti ruku dan sujud. Jadi ketika seseorang misalnya harusnya ruku sekali, setelah itidal dia nambah lagi rukunya sekali, sengaja, maka salatnya otomatis jadi batal. Kemudian juga ketika orang sujud, harusnya cuma 2 kali, harusnya kedua kali, dia nambah lagi sekali, maka otomatis salatnya menjadi batal. Kenapa? Karena mualif di sini mengatakan karena orang ini telah merusak tatanan salat. Jadi salat sudah diatur sedemikian rupa, dia rubah-rubah tatanan salat. Fatabtulu ijma'an, maka orang seperti ini, salat seperti ini, kata para ulama, salatnya batal, sepakat para ulama. Nambah ruku atau nambah sujud. Kemudian pembatal yang berikutnya yang ke-12 yaitu ta'ammudu taqdimi ba'dil arkani ala ba'din, yaitu sengaja mendahulukan satu rukun dengan rukun yang lain. Jadi misalnya harusnya dia dikerjakan yang kedua, dia awal yang pertama. Misalnya dia Al-Fatihah dulu baru takbiratul ihram. Jadi dibolak-balik rukunnya. Atau mungkin dia sujud dulu baru dia ruku. Artinya dia bolak-balik rukun-rukun yang ada dalam rukun-rukun salat, maka ini menjadi batal salatnya. Lianna tartibaha ruknun. Karena rukun, tartib atau rentetan ibadah salat itu dari satu pindah ke satu, pindah ke yang lainnya itu adalah rukun salat. Jadi tidak boleh diacak lagi atau dibongkar-bongkar dengan berkaitan dengan urutan-urutan tersebut. Ini pembatal yang ke-12. Jadi tidak boleh kita mendahulukan satu rukun dengan rukun yang lain. Sudah diatur sedemikian rupa dalam sunnah, dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang kita sudah pernah bacakan dari dahulu. Maka kalau seseorang merubah dengan sengaja satu rukun dari rukun yang lain dari posisinya, maka otomatis sholatnya menjadi
batal. Kemudian pembatal berikutnya yang ke-13 yaitu ta'ammudus salam qabla itmamiha, yaitu sengaja salam sebelum salatnya selesai. Mungkin dia pengen salatnya cepat-cepat selesai, dia salam. Mungkin masih ruku dia udah salam. Ini juga otomatis membatalkan puasa. Salat. Dari tadi puasa terus, kenapa? Biasanya kalau ngomong pembatal arahnya ke puasa. Makanya lidah ke pembatal puasa terus. Allahumma musta'an. Kemudian yang ke-14 berkaitan dengan pembatal-pembatal salat, yaitu ta'ammudu ila ihalatil makna fil qiraah. Ai al-qiraatul Fatihah li'annaha rukun, yaitu sengaja mengubah makna dari atau lafal dari Al-Fatihah. Dicontohkan oleh Syekh Khoslan, misalnya dia baca an'amtu alaihim. Harusnya kan an'amta alaihim waladhdallin, dirubah jadi an'amtu alaihim. Aku yang memberi nikmat kepada mereka. Bukan Allah tapi aku. Dalam ayat di situ berubah maknanya, maka yang seperti ini otomatis salatnya menjadi batal. Sengaja ya, ta'ammudu ihalatil mana. Sebagian ulama mengatakan sengaja tidak sengaja kalau berubah seperti itu jadi batal. Makanya hati-hati ketika membaca Al-Fatihah. Anda sering pernah lihat di daurah cuman hanya membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena memang penting berkaitan dengan Al-Fatihah, karena dia adalah rukun dari salat. Jangan sampai kita salah baca. Al-amtu jadi baca an'amta jadi baca an'amtu, atau yang lain domir-domirnya berubah. Ini bisa fatal. Karena kalau salah, konsekuensinya salatnya tidak sah. Kalau ayat-ayat yang lain mungkin tidak membatalkan salat, hanya mungkin kita berdosa. Karena surat-surat setelah Al-Fatihah hanya sunnah, kita dibacakan hanya sunnah. Adapun Al-Fatihah itu penting. Makanya kalau bisa sebelum terlampau jauh umur kita, kita belajar Al-Fatihah yang benar. Dari bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, ayat 1 ke 1 dan seterusnya sampai selesai. Mungkin surat-surat yang lain kita nggak bisa benar secara lisan, secara makhrajul huruf, tapi Al-Fatihah kita berusaha untuk bisa. Karena itu kita baca sehari-hari kita dalam salat kita. Wallahu taala alam. Kemudian yang ke-15, ini pembatal yang terakhir disebutkan oleh muallif, yaitu faskhun niyah, yaitu membatalkan niat. Jadi kita dalam salat kemudian kita batalkan niat kita meskipun kita dalam keadaan salat. Tapi kalau kita sudah batalkan di dalam benak kita, saya batallah salat ini, maka ini otomatis salatnya menjadi batal meskipun kita ikut imam sampai akhir. Misalnya kita salat kemudian timbul di benak kita, saya pengen batalin salat. Muncul itu, maka otomatis salat kita menjadi batal. Ini satu. Kalau dia azam saya batalin salat. Kemudian di sini muallif mengatakan bitaraddud bil fasqi. Meskipun dia hanya ragu-ragu, batal enggak ya? Maksudnya dia saya mau batal apa enggak ya? Misalnya mungkin dia pengen kencing misalnya, kemudian saya mau batal enggak ya? Saya mau batal. Ini sudah batal kata para ulama. Dengan keraguan dia, dengan keazamnya dia untuk salat, ketekatan bulat dia untuk salat, ini salatnya sudah batal, niatnya sudah putus. Meskipun dia hanya ragu-ragu. Misalnya dia salat nih, dia pengen kencing, sudah kebelet, terus dia ragu-ragu, batal nggak ya? Batal. Ini sudah batal kata para ulama. Karena niat itu harus azam, harus bulat. Dia harus tekad dalam hati bahwasanya dia lagi salat. Makanya di sini mengatakan bitaraddud bil fasqi, meskipun dia hanya ragu-ragu itu sudah membatalkan salatnya. Niatnya sudah putus. Karena niat itu harus berkesinambungan dari awal sejak kita takbiratul ihram sampai kita salam, itu harus terus-menerus ada bulat di tekad kita. Apalagi bil azmi alai, apalagi kalau kita memang benar-benar saya batal, ini lebih parah. Berarti otomatis salatnya menjadi batal. Kenapa batal? Di sini muallif mengatakan li'anna istidamatan niyyah syartun. Karena kita mengadakan niat terus-menerus, menghadirkan niat terus-menerus itu adalah syarat dari niat tersebut. Jadi niat itu tidak boleh putus, harus berkesinambungan semenjak awal kita sholat sampai akhir. Jangan sampai ada terbenak saya pengen batal atau ragu-ragu terhadap batal, karena di sini kata muallif ini membatalkan niat seseorang ketika sholat. Jadi ketika ragu-ragu pengen batal gak, sudah batal, udah otomatis kita jadi batal. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan pembatal
pembatal salat. Insyaallah pertemuan berikut kita akan masuk dalam hal-hal yang makruh yang dilakukan ketika sholat. Jadi tidak sampai membatalkan tapi hanya makruh. Di sini apa yang disampaikan tapi banyak, sekitar 13. Nanti nanggung kita hanya semua sebentar. Insyaallah kita lanjut pertemuan ke depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan juga para jamaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu murni dari kebodohan dan kejahalanan dan saya nak rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.